Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini kita bertemu kembali di channel saya untuk membagi informasi tentang wilayah negara kita. Bicara tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kita bicarakan ini nanti adalah hal yang poin-poin saja, yang pokok-pokok saja, yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar. Karena Undang-Undang Dasar itu sendiri juga hanya memuat hal yang poin-poin saja. Dan poin yang terpenting yang akan kita bicarakan di sini dengan tema tentang ketentuan Undang-Undang Dasar ini adalah tentang kewilayahan. Jadi kita fokus melihat ketentuan Undang-Undang Dasar tentang wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar ini yang mengatur tentang wilayah negara ada di dalam pasal 25 Undang-Undang Dasar, yaitu 25A. Di dalam pasal 25 ini Undang-Undang Dasar mengamanatkan tentang negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Kalau sedikit kita bahas tentang isi pasal 25 ini, kita lihat negara Kesatuan Republik Indonesia ini sebuah ketentuan pokok bahwa kita sudah memutuskan, bangsa Indonesia sudah memutuskan bahwa bentuk negara kita adalah kesatuan. Dari bentuk negara kesatuan ini maka tidak diperbolehkan adanya negara di dalam negara. Karena secara umum teori negara cuma menentukan adanya dua bentuk negara, adanya kesatuan dan adanya serikat. Kalau di negara serikat maka di dalam negara itu boleh berdiri negara, disebut dengan negara serikat. Nah, kalau di dalam negara kesatuan, di dalam negara ini tidak boleh berdiri negara lagi. Makanya upaya apapun yang dilakukan, siapapun yang melakukan, kalau mau mendirikan negara lagi di dalam negara Indonesia, berarti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di dalam negara kesatuan kita ini nanti akan terbagi menjadi beberapa daerah. Ada daerah besar, ada daerah kecil yang disebut dengan otonomi daerah. Nah, di sana otonomi daerah itu merupakan bentuk dari pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Nah, negara Kesatuan Republik kita ini negara kepulauan, sebuah negara kepulauan. Kalau kita melihat secara internasional, maka negara kita ini satu-satunya negara kepulauan yang terbesar di dunia. Tidak ada lagi negara kepulauan yang lebih besar dari negara kita. Karena kita memiliki kurang lebih 17.000 pulau yang ada di wilayah kita. Kemudian bercirikan Nusantara. Nusantara ini berarti di antara kepulauan ini dibatasi dengan perairan. Nah, ini merupakan ciri khas dari negara kesatuan kita, bahwa pulau-pulau ini dibatasi dengan perairan, dengan wilayah-wilayah batas dan hak ditetapkan dengan undang-undang. Berarti pasal 25A ini memerintahkan kepada pemilik kewenangan pembuat undang-undang legislatif, dalam hal ini DPR,
untuk membuat undang-undang yang mengatur dari pasal ini, mengatur lebih terinci bagaimana rincinya tentang pengaturan pasal ini. Nah, sebelum kita melihat kepada undang-undang yang mengatur, ternyata dari pasal 25 ini mengatur tentang sistem kewilayahan kita itu yang seperti apa. Kita lihat sistemnya. Nah, pasal 25A yang berbunyi tentang kewilayahan negara ini mengatur sistem kewilayahan dalam beberapa bentuk. Yang pertama, pengaturan suatu pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa dan tumpah darah. Jadi kewilayahan ini sistem yang pertama bahwa pemerintah itu melindungi semua wilayahnya, termasuk semua manusia yang ada di wilayah itu. Ini diatur oleh pasal 25 sistemnya. Nanti penerapannya melihat kepada undang-undang. Kemudian yang kedua ini mengatur tentang pemanfaatan bumi, air, udara serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, yang kedua ini merupakan amanat yang paling berat bagi bangsa kita, bagi warga negara kita, bagi negara kita, bahwa apa yang dikelola di bumi, di air, di udara, kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Indonesia sudah merdeka dalam perjalanan kenegaraannya 75 tahun perjalanan ini, dan namanya perjalanan itu pasti bersifat dinamis. Dan dinamis itu tidak hanya maju, kadang-kadang juga berhenti sejenak, kadang-kadang turun dan sebagainya, terjadi gelombang dan seterusnya gitu. Nah, dalam mencapai tujuan untuk kemakmuran rakyat ini banyak kendala yang dihadapi. Yang terbesar kendalanya bukan pada sumber kekayaan alamnya, tapi sumber daya manusianya. Karena pemanfaatan bumi, air, udara ini yang sudah diatur sistemnya dengan ketentuan pasal 25A melibatkan warga negara. Nah, yang seharusnya pemanfaatan ini memaksimalkan pelibatan seluruh warga negara Indonesia tanpa warga negara asing. Tapi selama ini kita bisa mengetahui dikarenakan SDM kita, kualitas SDM kita ini masih belum bisa mumpuni, maka masih banyak terjadi pemanfaatan bumi, air, udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya ini masih melibatkan warga negara asing. Sehingga kalau untuk mencapai kemakmuran rakyat ya masih belum bisa tercapai secara maksimal, karena banyak sekali keuangan yang harus dikeluarkan untuk membiayai para pekerja-pekerja yang berasal dari negara lain. Nah, hari ini kita bicara tentang wilayah, maka hari ini juga harapan saya adanya kesadaran dari warga negara Indonesia, para guys yang hari ini sedang mendengarkan apa yang saya bicarakan, hendaknya memiliki sebuah motivasi yang tinggi. Ini loh tantangannya, kita punya ini, yang ini sangat banyak sekali, sangat besar sekali milik kita, dan ini membutuhkan tangan-tangan terampil dari warga negara Indonesia sendiri. Kalau itu semuanya yang menangani warga negara Indonesia sendiri, maka kemakmuran rakyat akan segera terbentuk, karena kita sudah tidak membutuhkan lagi tenaga dari negara lain, sehingga biaya atau kos yang digunakan untuk negara lain tadi masuk ke warga negara kita. Kalau sudah masuk ke warga negara kita, otomatis akan membawa kepada
kemakmuran, karena pemanfaatannya nanti akan digunakan untuk seluruh rakyat Indonesia. Tapi sekarang ini karena kendala sumber daya manusianya itu tadi masuk belum bisa. Nah, bagaimana dengan kita sekarang ini, dengan kondisi real yang ada sekarang ini, ya kita harus tetap menjaga ini semuanya yang ada di sekitar lingkungan kita, minimal gitu. Kalau kita melihat tolak-tolak di sekitar kita ada sungai misalnya, sungai kecil, ya ini berarti kita harus mampu menjaga air. Di sana ada pencemaran dan sebagainya. Nah ini merupakan salah satu pemanfaatan dengan baik. Kemudian berkaitan dengan masalah kekayaan alam yang ada di sekitar kita, apa tanaman gitu aja, tanaman yang ada di sekitar kita bagaimana. Nah, kalau kita masih tetap menjaga keseluruhan, berarti di sini ada pemanfaatan, penjagaan kelestarian dan sebagainya. Ini yang diharapkan dari sistem yang kedua. Jadi keterlibatan semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Yang ketiga, adanya desentralisasi pemerintahan. Ini merupakan kewenangan, pemberian atau pendelegasian kewenangan. Kalau pemerintah pusat saja yang nangani se-Indonesia Raya, tidak akan bisa. Makanya pemerintah pusat mendelegasikan kepada pemerintah daerah. Kita punya 34 provinsi, maka provinsi itulah yang masuk dalam daerah besar. Dari provinsi didelegasikan ke kota kabupaten, masuk daerah kecil. Kota kabupaten delegasikan ke desa, masuk daerah lebih kecil lagi. Makanya di sini dikatakan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misalnya ini bingkainya, ini Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalamnya ini ada daerah besar, ini daerah besar sekali. Kemudian daerah kecil, ini kecil. Kemudian ada lebih kecil lagi. Nah, tapi semuanya tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya disebut dengan otonomi, kewenangan untuk menjalankan pemerintahannya di daerah. Bukan negara, tapi pemerintahan di daerah. Ini sistem yang diatur di dalam pasal 25A tentang kewilayahan yang ada di negara kita. Yang terakhir adalah semua yang dilakukan ini tertuju pada kesejahteraan sosial. Untuk mencapai kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keempat sistem ini akan diterjemahkan lebih mendalam di dalam undang-undang tentang kewilayahan. Kita lihat undang-undangnya. Nah, undang-undang tentang wilayah negara RI itu adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008. Bukan berarti sebelum tahun 2008 itu tidak ada undang-undang yang mengatur tentang wilayah loh ya. Jadi sejak kita merdeka sampai sekarang itu banyak undang-undang yang mengatur tentang wilayah. Tetapi undang-undang itu atau peraturan yang lainnya mengatur wilayah tapi yang bersifat spesifik, khusus. Misalnya tentang perjanjian dengan negara tetangga, batas wilayah Indonesia Malaysia, berarti kan khusus. Nah, sedangkan Undang-Undang Nomor 43 ini mengatur hal yang umum, bersifat umum. Makanya ada 6 hal pokok penting yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 ini. Saya hanya menyampaikan tentang hal yang pokok, nanti secara terperincinya bisa di-browsing, bisa dicari untuk melihat secara mendalam pasal-pasalnya, bisa dipelajari. Jika ada kurang kejelasan nanti kita bisa duduk bersama sambil ngopi, berdiskusi tentang wilayah Indonesia. Kita lihat hal pokok yang pertama. Apa yang diatur di dalam undang-undang ini? Ternyata hal pokok yang pertama itu mengatur tentang ruang lingkup. Yang masuk wilayah negara itu apa sih? Nah,
ini ternyata masih bersifat umum juga. Yang masuk wilayah negara, yang dimaksud wilayah negara ini adalah wilayah negara Indonesia, itu meliputi daratan Indonesia, berarti dari Sabang sampai Merauke yang berupa daratan itu miliknya Indonesia. Yang kedua, wilayah perairan pedalaman. Wilayah perairan pedalaman ini seperti danau itu masuk, sungai itu masuk, sumber mata air itu masuk. Ini masuk wilayah perairan pedalaman. Ada di mana? Ada di daratan Indonesia, berarti itu masuk wilayah negara kita. Tidak boleh diambil oleh negara lain gitu. Yang kemudian perairan kepulauan ini berkaitan dengan zona ekonomi eksklusif 200 mil laut dari pulau terluar kita. Jadi lautan ini pulau kita, kemudian ini lautannya. Nah, ini namanya perairan kepulauan yang ada di sini. Laut teritorial. Laut teritorial berarti berkaitan dengan yang ada di sekitar wilayah teritori. Nah, nih ada landas kontinen di dalamnya. Nah, kemudian dasar laut ini yang saya katakan tadi, ini laut kedalamannya berapa. Nah, ini berkaitan dengan dasar laut. Itu selama masih ada di wilayah kita itu menjadi milik kita. Dan tanah di bawahnya. Dasar laut ini dihitung sesuai dengan kemampuan dari sebuah negara. Kemampuan menyelam negara kita, kapalnya berapa kilo. Misalnya negara kita kemampuan menyelamnya cuma 2000 kilo, yaitu dasar lautnya sampai 2000 kilo itu miliknya Indonesia. Setelah 2000 kilo itu miliknya internasional, jadi negara lain boleh mengambil ikan di bawah 2000 kilo. Nah, kemudian ruang udara sama dengan dasar laut. Ruang udara kita kemampuan untuk mendeteksi pesawat berapa kilo. Misalnya cuma 1000 kilo ke atas ya sudah. Di saat 1000 kilo ke atas lebih, di sana ada kapal udara milik negara lain, itu tidak apa-apa karena di sana masuk udara bebas, masuk udara internasional. Jadi tidak melakukan pelanggaran mereka yang lewat sana di atas batas ruang udara sebuah negara. Jadi yang dasar laut itu dihitungnya ke bawah, ke dalam, berdasarkan kemampuan teknologi juga. Ruang udara juga sama, kemampuan teknologi. Di luar itu masuk wilayah internasional, di mana sebuah negara boleh melewatinya tanpa terkena sanksi ataupun pajak. Nah, tanah di bawahnya berarti di bawah wilayah daratan. Ini tanah di bawahnya. Sementara ini belum terpikirkan tanah di bawahnya ini sampai seberapa, itu tidak. Dikarenakan belum pernah ada sebuah negara yang memiliki peralatan canggih menggali tanah di negaranya bisa tembus ke negara lain. Nah, ini belum ada. Sehingga di situ belum sampai dipikirkan berapa dalamnya. Nantinya kalau misalnya tiba-tiba ada sebuah negara menggali sumur gitu ya, tiba-tiba kok tembus ke rumah kalian, lah itu baru dipikirkan secara internasional. Loh, ini orang negara mana ini kok tiba-tiba tembus ke sini? Nah, itu berarti di sana perlu dipikirkan tentang kedalaman tanah di bawah wilayah daratan itu. Tapi sampai sekarang belum ada, sehingga cuma dikatakan sebagai tanah di bawah wilayah daratan. Kalau udaranya tadi sudah termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Jadi yang ada di sini di saat itu ada sumber kekayaan alam, itu masuk wilayah negara itu. Ada orang lain, orang negara lain masuk dan mengambil, maka itu dikatakan sebagai pelanggaran wilayah sebuah negara, dan itu melanggar tentang hukum perjanjian. Kalau sudah melanggar hukum perjanjian berarti melanggar hukum internasional. Dan nanti sanksinya ada. Ini ketentuan pokok yang pertama yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008.
Ketentuan pokok yang kedua itu mengatur tentang hak berdaulat. Jadi negara Republik Indonesia memiliki kedaulatan di wilayahnya yang dibatasi dengan zona ekonomi eksklusif. Berarti yang 200 ke sana tadi. Dibatasi dengan landas kontinen, berarti yang kedalamannya tadi. Serta hak pengawasan di zona tambahan. Zona tambahan ini dikenal dengan istilah wilayah ekstrateritorial. Misalnya gedung kedutaan besar Indonesia di negara lain. Jadi di sekitar gedung itu menjadi wilayah Indonesia, kedaulatan Indonesia. Orang Indonesia kalau sudah masuk ke area gedung kedutaan itu bebas. Jadi itu kedaulatan negara kita. Iya, makanya di sana ada namanya suaka politik dan suaka hukum. Barang siapa warga negara Indonesia yang masuk ke dalam wilayah gedung kedutaan besar Indonesia, maka negara di mana kedutaan besar itu berada tidak boleh melakukan penangkapan tanpa seizin negara Indonesia. Itu yang disebut dengan pengawasan zona tambahan. Atau kapal laut atau kapal udara yang berbendera Indonesia. Nah itu miliknya masuk wilayah kedaulatan Indonesia. Misalnya kapal laut kita kebetulan sedang berlabuh di Inggris, maka seluruh kapal ini adalah miliknya Indonesia. Di saat ada orang Inggris yang mau masuk ke melihat-lihat, misalnya kita mau melihat, harus izin dulu, izin ke kedutaan kita. Minimal kalau itu kapten, ada kapten kapalnya, ya sudah kapten kapalnya yang diberi tanggung jawab. Boleh tidak masuk. Kalau ternyata kaptennya tidak boleh, ya dia tidak boleh masuk. Kalau dia masuk, berarti di sana dia melanggar wilayahnya Indonesia. Demikian juga sebaliknya. Nah, ini yang masuk ke dalam pengawasan zona tambahan. Tentang kedaulatan itu diatur juga. Yang ketiga, kewenangan pemerintahan melakukan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara serta kawasan perbatasan tadi. Ini. Jadi pemerintah hanya mengatur, bukan memonopoli ya, bukan memonopoli, mengatur pengelolaan. Misalnya air, berkaitan dengan masalah air bersih dan sebagainya, pemerintah mengatur siapa ya yang mengelola. Oh ternyata ada perusahaan yang namanya PDAM yang mampu mengelola, ya sudah silakan diolah. Bagaimana pengaturannya? Pemerintah mengeluarkan peraturan, gini loh cara pengelolaannya dan sebagainya. Nah ini namanya pengaturan, hanya kewenangan untuk melakukan pengaturan, pengelolaan, termasuk pemanfaatan wilayah negara serta kawasan perbatasan. Ini semuanya di tangan pemerintah. Pemerintah di sini dalam arti pemerintah pusat loh ya, pemerintah pusat yang mengaturnya. Kalau misalnya pemerintah pusat terlalu luas kewenangannya, maka diserahkan kepada pemerintah daerah gitu. Pengaturan tentang pengelolaan daerahnya masing-masing. Berarti pemerintah daerah yang berwenang untuk mengatur itu. Misalnya Kota Malang gitu aja. Nah, pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah Kota Malang maka diserahkan kepada pemerintah Kota Malang. Bagaimana Kota Malang mengatur dan mengelolanya, diserahkan sudah pengaturannya. Nah, misalnya di Kota Malang tiba-tiba ada sumber baru, misalnya sumber mata air yang besar di lapangan Rampal. Yang biasanya digunakan untuk jogging itu ternyata di tengah muncul sumber mata air yang bersih, kemudian sehat, tidak perlu dikelola, bisa diminum langsung. Nah, di sana pemerintah cuma mengatur saja, Malang ini gini dan sebagainya, dimunculkan peraturannya pemerintah untuk Kota Malang dalam hal pengelolaan itu. Nanti pemerintah Kota Malang memunculkan peraturan daerah berdasarkan peraturan pemerintah tadi. Siapa yang mampu mengelola? Misalnya kebetulan yang dekat dengan Rampal adalah
ini militer itu 512 lah misalnya, pasukannya 512. Nah, pengelolanya diserahkan kepada 512. Bagaimana cara pengelolaannya, monggo silakan. Nah, yang penting ada peraturan yang sudah dikeluarkan untuk pengelolaan itu. Ini contoh real di saat berkaitan dengan masalah kewenangan pemerintah. Yang berikutnya, yang keempat, itu berkaitan dengan masalah kelembagaan yang diberi kewenangan tadi. Kalau di Malang tadi ternyata lembaganya diserahkan kepada militer misalnya gitu. Ya sudah, silakan bagaimana pengelolaannya. Nah, yang ini berkaitan dengan masalah kawasan perbatasan. Nah, kawasan perbatasan itu pasti melibatkan angkatan bersenjata, militer, ada TNI dan Polri. Nah, yang unsurnya dari pusat itu TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah di mana berada, misalnya Kalimantan, ya berarti pemerintah daerah yang Kalimantan yang mana? Yang berkaitan dengan masalah perbatasan, misalnya batas wilayah kita dengan Malaysia. Nah, di daerah Nunukan sana. Nah, di sana akan muncul perpaduan antara pemerintah dan pemerintah daerah, yang tujuannya untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, penegakan hukum, dan kesejahteraan rakyat. Tapi perlu dipahami bahwa sampai saat ini pun kalau sudah bicara tentang kawasan perbatasan masih meninggalkan sejumlah permasalahan yang belum terselesaikan dengan baik. Karena memang kawasan perbatasan itu selalu berjauhan dengan pusat pemerintahan, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oleh sebab itu ada suatu kebijakan strategis, pemikiran dan ide yang cemerlang bahwa ibu kota negara akan dipindahkan ke Kalimantan, karena banyak sekali yang menjadi masalah kawasan perbatasan itu adalah di Kalimantan antara Indonesia dengan Malaysia. Kita sudah memiliki pengalaman pahit hilangnya Ligitan dan Sipadan itu karena adanya perbatasan yang tidak terawasi, tidak dikelola secara maksimal. Akhirnya masyarakatnya pun juga lebih cenderung ke Malaysia daripada ke Indonesia. Real sampai sekarang pun juga masyarakat yang ada di sana banyak menggunakan mata uang Malaysia. Bahkan kebutuhan hidup mereka pun lebih suka, lebih senang mereka membeli ke Malaysia karena cepat, harganya lebih murah, kualitasnya lebih bagus, daripada menunggu kiriman dari pemerintah yang ada di wilayah mereka. Karena perjalanan ke perbatasan itu pun transportasinya sangat sulit sekali, kemudian jalan yang ditempuh pun juga sangat sulit. Nah, sehingga di sana membutuhkan penanganan yang serius. Mudah-mudahan dengan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan nanti akhirnya kawasan perbatasan yang banyak meninggalkan masalah di Kalimantan sana antara Indonesia dengan Malaysia bisa terselesaikan. Minimal kalau ibu kota negara pindah ke sana maka akan dibuatkan jalan. Nah, dengan adanya jalan maka fasilitas umum, gedung dan sebagainya akan terus merambah ke wilayah perbatasan. Akhirnya mobilisasi dari pemerintah pusat dalam bentuk militer dan Polri akan ada di sana. Mereka sudah tidak sibuk, tidak bingung, mereka sudah punya tempat di sana. Penambahan personil akan diperbanyak dan akhirnya kawasan perbatasan kita akan terselesaikan masalah-masalah yang selama ini tertinggalkan. Mudah-mudahan yang semacam itu akan segera terjadi untuk negara kita. Dan tentunya itu membutuhkan campur tangan dari warga negara, dan kita warga negara, dan kalian adalah generasi yang akan memegang itu. Maka bersemangatlah untuk terus menjadi warga negara yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang bisa diandalkan oleh negara kalian. Kita lihat yang kelima. Apakah yang kelima poin pokoknya?
Poin pokok yang kelima, keikutsertaan masyarakat. Nah, ini tadi yang saya katakan di perbatasan. Ini harusnya melibatkan semua warga negara yang ada di kawasan perbatasan. Mereka akan terlibat kalau mereka, istilah Jawanya, diopeni. Kalau masyarakat itu kebutuhannya tercukupi, maka otomatis kesadarannya akan muncul. Kalau kesadarannya akan muncul, maka dia akan ikut serta dalam menjaga dan mempertahankan wilayah negara. Selama ini karena mereka kesejahteraan dan sebagainya tidak tidak tertangani dengan maksimal, berakibat yaitu tadi salah satunya mereka lebih cenderung ikut ke negara lain daripada ke negara kita, karena mereka merasakan yang membantu dan menangani mereka adalah negara lain, sedangkan kawasan itu masuk adalah kawasan wilayah kita. Nah, ini real, kenyataan yang ada selama ini seperti ini. Mudah-mudahan ini segera teratasi dengan baik, sehingga dengan adanya keikutsertaan masyarakat, maka secara otomatis kawasan perbatasan akan terjaga dengan maksimal. Wilayah itu tidak akan direbut oleh negara lain. Karena apa? Warga masyarakat yang ada di situ merasa bagian dari warga negara kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara Indonesia. Nah, sedangkan program yang pernah dijalankan dulu itu ada program namanya transmigrasi. Nah, itu salah satu upaya untuk mengatasi masalah wilayah perbatasan. Karena yang dikirimkan ke sana berasal dari warga negara, berasal dari warga masyarakat yang ada di Jawa. Dan kita tahu bahwa masyarakat Jawa ini memiliki kemampuan, memiliki skill yang lebih dari mereka yang ada di perbatasan. Nah, mungkin sebagai wacana berikutnya pemerintah perlu kembali menggalakkan program transmigrasi untuk mengurangi kepadatan di Pulau Jawa supaya Pulau Jawa tidak tenggelam, sebagian masyarakatnya dipindahkan ke perbatasan-perbatasan sana. Ini merupakan sebuah pemikiran untuk menyelesaikan atau solusi. Yang terakhir, poin pokok yang terakhir, adanya larangan dan sanksi. Jadi Undang-Undang Nomor 43 2008 ini sudah mengatur tentang larangan dan sanksi bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran terkait dengan wilayah negara tadi. Ini berlaku untuk siapa? Untuk warga negara kita maupun warga negara asing. Jadi warga negara kita dilarang untuk melewati wilayah batas negara tanpa izin. Nah, misalnya munculnya tenaga kerja Indonesia yang ilegal. Nah, mereka lewat jalan yang tidak sewajarnya, lewat tengah hutan dan sebagainya. Nah, ini dilarang, nggak boleh. Termasuk warga negara asing yang datang ke Indonesia juga harus melalui perizinan yang benar, prosedur yang benar. Kemudian sanksi. Nah, sanksi juga harus ditegakkan. Makanya di sana butuh adanya aparat untuk memberikan sanksi yang tegas dengan undang-undang yang tegas juga. Periodisasi pemerintahan kita yang kemarin itu, ternyata kita memiliki seorang menteri yang bernama Bu Susi mampu memberikan sebuah sanksi yang cukup membuat negara-negara lain mengecil niatnya untuk masuk ke wilayah negara kita dengan tidak benar. Nah, karena apa? Banyak sekali para nelayan-nelayan asing yang datang ke negara kita tanpa izin, tiba-tiba masuk wilayah negara zona ekonomi eksklusif, masuk mengambil ikan, tertangkap, penumpangnya dibawa, kapalnya dibom di tengah. Nah, ini cukup membuat mereka bergetar ketakutan. Nah, sehingga memberikan efek jera kepada para nelayan-nelayan asing yang berusaha untuk menjarah
kekayaan ikan yang ada di wilayah negara kita. Dan ternyata itu membawa dampak yang positif, salah satunya mereka tidak berani mendekati Indonesia pada saat itu. Nah, setelah itu terjadi dan berubah, berganti menteri, dekat-dekat waktu ini, akhir Desember kemarin itu, ternyata nelayan Cina datang ke Indonesia, masuk ke zona ekonomi eksklusif dan mengambil ikan di Indonesia dengan alasan bahwa itu masuk wilayah laut Cina, padahal sebenarnya tidak. Nah, itu menjadi permasalahan baru bagi negara kita. Makanya salah satu solusi yang digunakan oleh negara kita adalah menggait Jepang, karena Jepang memiliki teknologi yang tinggi dalam pengelolaan ikan. Teknologi tinggi Jepang itu di saat ikan sudah diambil dari laut, maka masuk ke tanker, dikelola di situ, keluar sudah menjadi ikan kaleng. Kalau Indonesia mengambil ikan di laut, masuk ke kapal, dibawa ke rumah, ya masih dalam bentuk ikan. Itu bedanya. Nah, kalau mau jadi ikan kaleng harus dibawa dulu ke perusahaan. Kalau sudah dibawa ke pabrik atau perusahaan, maka di sana ada kriteria yang harus dipenuhi dan sebagainya. Dan itu terjadi seleksi yang cukup ketat. Nah, ini permasalahan tentang larangan dan sanksi. Kita juga dilarang, kita juga akan kena sanksi, mereka dari luar juga sama. Demikian. Itu semua dalam rangka untuk menjaga ini tadi, batas wilayah negara kita, supaya tidak seenaknya negara lain atau warga negara lain masuk ke wilayah kita, menjara kekayaan warga negara kita. Ini 6 hal pokok yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa apakah tidak ada undang-undang lain selain Undang-Undang Nomor 43? Ada. Ternyata banyak peraturan perundangan yang sudah diterbitkan oleh negara kita sebelum Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, tapi sifatnya spesifik, mengkhusus. Apa saja ini contohnya? Nah, ini 71, ini khusus garis penetapan garis batas wilayah Indonesia dengan Malaysia. Nah, kan khusus ini. Nah, ternyata semuanya juga bersifat khusus undang-undangnya. Ini Indonesia dengan Australia, sifatnya khusus. Indonesia dengan Singapura, ekonomi eksklusif. Hukum laut. Ini hukum laut ini yang dijadikan dasar untuk sanksi yang di Undang-Undang Nomor 43 tadi. Dan banyak lagi peraturan. Di samping undang-undang tadi ternyata muncul keputusan presiden, tapi semuanya bersifat khusus, tidak mengatur hal yang umum seperti apa yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tadi. Kalau keputusan presiden ini dikeluarkan berdasarkan undang-undang. Jadi undang-undang muncul, di dalam undang-undang itu biasanya berbunyi pasal ini dilaksanakan berdasarkan peraturan presiden atau keputusan presiden atau peraturan pemerintah. Nah, maka dari undang-undang itu akan memunculkan keputusan presiden. Seperti Undang-Undang Nomor 43 tadi kan, di dalam pasal 25A di sana ditetapkan dengan undang-undang. Nah, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008. Dan keputusan presiden ini lahirnya juga berdasarkan undang-undang yang sebelumnya. Nah, ini tentang peraturan-peraturan yang mengatur tentang kewilayahan kita, dan belum semuanya, masih sebagian, maka kalian silakan dicari lagi untuk melengkapi peraturan perundangan yang sudah saya sampaikan.
dikarenakan waktu sangat terbatas tidak bisa saya sampaikan secara keseluruhannya. Ini yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang jelas kita sebagai satu saudara, sedulur sebangsa setanah air seluruh, punya kewajiban untuk menjaga wilayah kita, menjaga bumi kita, menjaga air kita, menjaga udara kita, menjaga kelestarian kekayaan alam kita, menjadi kewajiban seluruh warga negara Indonesia termasuk kita. Bagaimana caranya? Sesuaikan saja dengan kompetensi yang kita miliki. Kalau sebagai seorang pelajar, siswa, mahasiswa, ya sudah, disitulah berkaryalah. Berkarya, menunjukkan dan berpikir apa yang sudah saya berikan untuk Indonesia. Jangan berpikir apa yang saya dapatkan dari Indonesia, tapi berpikirlah apa yang sudah saya dapatkan, apa yang sudah saya berikan untuk Indonesia. Sehingga di situ dibutuhkan karya anak bangsa, apapun bentuknya. Berarti di situ sudah menunjukkan adanya partisipasi aktif kita dalam menjaga keutuhan wilayah, karena itu karyanya anak bangsa gitu. Sampai di sini dulu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode pemet